Mungkin Malaysia tak terima melihat bahasa Indonesia mendunia dan diakui oleh UNESCO. Walaupun Malaysia gencar-gencarnya mempromosikan bahasa Melayu mereka di kancah global, tapi bahasa Indonesia lah yang dipilih oleh UNESCO. Tidak hanya penutur yang banyak dan mudah dipelajari, tapi bahasa Indonesia digemari dan disukai oleh bule-bule asing. Meskipun telah kembali ke negara asal mereka, banyak bule-bule yang tetap mempertahankan bahasa Indonesia yang mereka pelajari selama tinggal di Indonesia. Cerita kehidupan aku dan keluarga. Jadi guys, orang tuaku dua-duanya dari California dan aku lahir di Texas. Setelah mungkin beberapa bulan di Texas, kami pindah ke Colorado. Dan kangen Hartono Mall juga. Dan karena sudah lama tinggal di Indonesia, aku pas kembali ke sini rasanya agak aneh sih. Jadi pas pesan makanan rasanya kurang nyaman, kayak aku kurang tahu harus buat apa. Aku nggak terlalu tahu nama-nama orang terkenal. Memang yang terkenal aku tahu, tapi yang orang sering bahasanya aku kurang tahu. Aku ingat pas kembali tahun 2016 untuk camp di Amerika, semua orang, terutama cowok, mereka dubbing kayak gini ya. Itu aku sama temanku yang dari Selandia Baru, aku bingung banget. Mereka buat apa itu? Kenapa? Lucu banget, aneh. Dan aku bingung karena aku tinggal di Indonesia, jadi nggak tahu hal-hal seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan channel ini? Apakah ini akan tetap jadi channel bahasa Indonesia atau channel bahasa Inggris? Jadi aku hampir 100% pasti bahwa aku mau tetap login pakai bahasa Indonesia. Mungkin di channel ini, tetap di channel ini atau mungkin nanti bikin channel baru. Karena salah satu alasan adalah karena aku nggak mau lupakan bahasa Indonesia. Aku nggak mau. Jadi ada beberapa cara yang aku pakai supaya nggak lupa bahasa Indonesia. Aku mau ceritain sedikit kenapa aku bisa bahasa Indonesia, kenapa aku bisa sampai Indonesia. Nah, itu karena aku dapat magang di Kedutaan Swedia 11 tahun yang lalu. Terus aku langsung jatuh cinta sama Indonesia, jadi aku langsung memutuskan untuk ambil les bahasa Indonesia di IALF. Sejak waktu itu aku otodidak semuanya. Habis magang, aku pulang ke Swedia lagi, lanjut S2. Habis wisuda S2, aku balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya untuk mantan pacar. Ya, dan kerja juga di Kedutaan Swedia dan dengan kebijakan ekonomi internasional untuk satu program kerjasama Australia dan Indonesia. Jadi gitu ceritanya. Dan ya, aku masih belajar, bahasa formal aku masih kurang menurut aku. Dan karang-karang bahasa Indonesia aku sedikit kaku. Dan otak aku karang-karang suka loading. Tapi itu biasalah kalau kamu belajar bahasa baru, ya. Begitu ceritanya. Penjual bull di Swiss lancar bahasa Indonesia. Ngomongnya pakai bahasa. Seperti ini bisa? Iya. Jadi tinggal di Bali. Pakai bahasa teman. 2 tahun ya? 2 tahun ya? Gimana makanan Indonesia gimana? Enak? Oh, enak sekali. Murah ya? Iya, murah dan Dia 2 tahun di Bali. 2 tahun di Bali ya, Mas. Keras. enggak, tapi enggak mau. Ya, oke. Oke. Seperti ini? Ya. Mau lagi? No. Tapi 2 tahun lumayan lancar ya bahasanya? Hey fam, what's up? Banyak orang nanya, Joe, berapa lama kamu tinggal di Indonesia? Lumayan lama fam, mungkin 15 tahun lebih? Gak tahu, lupa. Tapi aku baru mulai berani ngomong sama bahasa Indonesia. Dulu orang selalu ketawain atau bilang logat kamu aneh atau salah ngomong Joe. Bikin aku malu, nggak mau belajar, nggak mau coba ngomong bahasa Indonesia lagi. Beres. Aku menyerah. Tapi mungkin 1 tahun yang lalu aku bangun pagi dan bilang sendiri, bodo amat, gak peduli lagi. Harus paksa ngomong sama bahasa Indonesia, Joe. Kamu tinggal di Indonesia, harus ngomong sama bahasa Indonesia. Dan aku mulai. Tapi, teman saya semua bicara English. Jadi, saya latihan di mana? Aku latihan di sini, fam, sama kalian. Di TikTok. Yeah. So harus berterima kasih fam buat bantu saya. Kalian biar saya lebih pede sama bahasa Indonesia.
bikin saya mau ngomong terus bahasa Indonesia. Makasih banyak. Kalau mau dengar saya coba bahasa Batak atau Jawa atau Sunda lagi, komen di bawah. Aku coba. Buat kalian aja. Love y'all, fam. Deuces. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Jadi biasa di sekolah di Australia ada pilihan bahasa dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah udah gitu karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa. Udah ada fondasi ya. Jadi nggak terlalu lama di sini, aku udah bisa ngomong sama driver ojol, kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for asking. Kak, kakak kok bisa selancar pakai bahasa Indo? Bule-bule lain nggak bisa selancar kakak. Oke guys, jadi sebenarnya aku sudah belajar bahasa Indonesia selama 16 tahun. Lama banget kan? Aku mulai belajar bahasa waktu SD karena seperti kalian di sekolah ada pelajaran bahasa Inggris, di sekolah aku ada pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya pelajaran ini wajib sampai kelas 9. Tetapi karena aku sangat menikmatinya, aku lanjut itu sampai kelas 12. Nah, pada kelas 12 aku dapat nilai tertinggi dalam bahasa Indonesia di sekolah aku. Jadi karena itu aku memutuskan untuk melanjutkan itu sebagai major aku di kuliah. Tapi yang membuat aku lumayan lancar adalah berbicara dengan orang Indonesia. Jadi aku sering berkomunikasi, membuat teman, dan ngobrol dalam bahasa Indonesia supaya bisa berlatih lebih banyak. Juga aku hampir setahun tinggal di sini, kuliah di sini, dan magang di sini. Jadi bisa berlatih bahasa Indonesia banyak sekali. Jadi itulah ceritanya mengapa aku bisa bahasa Indonesia. Jadi Sobat Maju, bule-bule itu merasa terhubung dengan budaya dan orang-orang yang mereka temui di Indonesia. Dan bahasa adalah salah satu cara bagi mereka untuk mempertahankan ikatan tersebut. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol dari pengalaman hidup yang berharga dan persahabatan yang terjalin selama di Indonesia. Dengan mempertahankan bahasa Indonesia, mereka juga menghargai upaya mereka dalam memahami dan meresapi keberagaman budaya Indonesia. Nah, bagaimana pendapat kalian?